Halo semuanya, di video kali ini Dijanggi mau berbagi kisah horor. Kisah horor ini berjudul Kisah Hantu Reni si penggendong bayi di jok belakang mobil. Kejadian ini dialami oleh seorang pria yang bernama Krishna, di mana Krishna ini bekerja sebagai seorang sales di perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Krishna baru saja mendapatkan bonus karena ia berhasil mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Saat ini, istri Krishna sedang hamil muda. Dan karena Krishna mendapatkan bonus, ia berencana untuk membelikan sebuah mobil yang murah untuk istrinya. Krishna membeli mobil tersebut dari seorang bapak-bapak yang sedang membutuhkan uang. Dengan adanya mobil tersebut, mereka jadi bisa leluasa pergi kemana saja dengan mobil sendiri tanpa memakai mobil kantor. Namun, baru beberapa hari mobil itu berada di rumah mereka, mobil itu selalu tercium bau amis. Bau menyengat yang keluar itu adalah seperti bau darah. Mereka selalu mencoba mencari-cari di sela-sela mobil untuk mengetahui sumber dari bau amis tersebut. Yang ditakutkan justru ada binatang yang mati atau mengeluarkan darah. Tapi semua itu tak membuahkan hasil karena tak ada satupun binatang yang mati di sela-sela mobil. Kemudian bau amis darah itu semakin menyengat ketika sore menjelang malam hari. Krishna pun sering membawa mobilnya ke tempat cucian mobil dan sering meminta mobilnya tersebut untuk diberikan pewangi yang lebih banyak. Tetapi masih tetap saja bau amis itu masih tercium ketika ia sudah sampai di rumah. Selain itu juga, ketika mereka sedang mengendarai mobil tersebut di malam hari, selalu saja terdengar suara bayi, meski hanya suara yang terdengar dengan samar-samar. Meski tak begitu jelas, suara tangisan bayi itu cukup mengganggu telinga mereka. Hingga akhirnya Krishna pun berencana membawa mobil tersebut ke paranormal atau ke orang yang tahu untuk menyelesaikan permasalahan mobil tersebut. Karena menurutnya ini bukanlah permasalahan yang biasa saja terjadi. Tapi karena kesibukan pekerjaan, akhirnya rencana ke paranormal itu pun selalu diundur-undur. Sampai pada kejadian di suatu malam, Krishna pun harus pulang larut malam karena lembur di kantor sekitar pukul 1 dini hari. Di sepanjang jalan pulang, ia terus mencium bau amis darah. Ketika jarak sampai ke rumah tinggal 3 km lagi, entah mengapa bulu kuduk Krishna terasa tegang. Sambil menyetir, Krishna membaca doa terus-menerus dan suara tangisan bayi itu muncul lagi. Suara tangisan tersebut terdengar lebih jelas dan keras dari yang sebelumnya, hingga akhirnya ia pun mulai curiga ada yang tidak beres. Karena merasa ada yang tidak beres, ia terus mengecek kaca spion untuk memastikan keadaan. Ketika ketiga kalinya Krishna melihat ke kaca spion, ada seorang sosok wanita yang sedang menggendong bayi di jok belakang mobilnya. Ia sempat bertatap-tatapan sesaat dengan wanita tersebut, hingga akhirnya Krishna pun harus menginjak rem mobilnya dengan mendadak. Krishna pun yang kaget, sontak langsung berlari keluar dari mobil. Tapi karena waktu masih tengah malam, di luar pun sangat sepi, hingga tidak ada orang yang bisa menolong Krishna. Berkali-kali Krishna membaca doa dengan apa yang barusan ia lihat. Dan ketika ia lihat lagi dari luar, di jok belakang mobil itu kosong, alias di jok belakang itu tidak ada siapa-siapa. Meski jarak rumah sudah semakin dekat, tetap saja Krishna bingung harus melanjutkan dengan mengenakan mobil tersebut atau tidak. Setelah menenangkan diri sejenak, Krishna akhirnya memutuskan pulang dengan mengendarai mobil. Sebelum masuk, tak lupa ia membaca ayat kursi terlebih dahulu. Ketika memasuki mobil, Krishna melirik sekitar dalam mobil untuk memastikan tidak ada siapa-siapa di belakang jok mobil dan memang dalam keadaan kosong. Saat beberapa meter melaju, sosok perempuan pucat yang menggendong bayi itu muncul lagi di belakang Krishna. Bau amis pun semakin menyengat. Krishna yang terkejut langsung membaca ayat kursi dengan teriakan. Karena Krishna baru pertama kali melihat makhluk tak kasat mata tersebut, ia menyetir sambil gemetar dan hampir menangis. Keringat panas dingin keluar dari sekujur tubuhnya. Dengan kekuatan gas yang luar biasa, ia langsung memarkirkan mobilnya di depan rumahnya tanpa dimasukkan ke garasi. Sesampai di dalam rumah, keringat dingin terus mengucur di tubuhnya. Ia mencoba langsung tidur, tetapi tidak bisa karena terus dibayangi hantu perempuan tersebut. Keesokan harinya,
Krishna langsung demam tinggi sehingga istrinya pun bingung ketika suaminya harus pulang dengan buru-buru dan memarkirkan mobil dengan sembarangan. Krishna tak berani cerita karena istrinya sedang hamil muda. Ia takut jika istrinya nanti kepikiran sehingga Krishna beralasan ingin tidur lebih cepat karena ngantuk semalam itu. Setelah sembuh beberapa hari sakit, Krishna masih trauma untuk menaiki mobilnya. Karena bau amis masih terasa, ia memutuskan untuk membawanya ke kiai yang bisa mencari solusi permasalahan itu. Krishna ditemani temannya untuk pergi ke kediaman Pak Kiai pada sore hari. Tapi, sosok hantu itu tiba-tiba muncul dengan tiba-tiba di belakang jok. Krishna yang kaget akhirnya tak bisa mengendalikan mobil tersebut dan akhirnya kecelakaan masuk ke dalam jurang. Meski begitu, keduanya masih bisa selamat dan hanya mengalami luka lecet di tangan. Krishna segera meminta bantuan saudaranya untuk menginformasikan kondisinya itu. Tak begitu lama, banyak warga yang melintas menolong Krishna dan temannya untuk ditenangkan. Menurut warga sekitar, memang sering terjadi kecelakaan tunggal dan Krishna adalah salah satunya. Entah karena apa, tapi Krishna tidak cerita bahwa ia kecelakaan karena melihat penampakan di jok belakang mobilnya. Kemudian mobil derek datang dan membawa mobilnya. Krishna pun dijemput oleh saudaranya dan selama di mobil saudaranya membahas kenapa ia bisa kecelakaan di sana. Dirinya juga ditanya oleh temannya apa dia melihat sosok penampakan di jok belakang mobil. Tapi katanya dia tidak melihatnya, malah dia heran kenapa Krishna tiba-tiba kaget dan banting setir. Krishna pun jadi heran mengapa hanya dirinya saja yang bisa melihat penampakan wanita itu. Setelah ia dan temannya diobati di rumah sakit, mereka pun langsung pulang. Krishna benar-benar kepikiran dengan mobil itu hingga akhirnya ia memutuskan untuk secepatnya bertemu dengan Kiai Muhi. Dengan menggunakan mobilnya, ia akhirnya sampai di tempat Kiai Muhi. Beliau langsung mempersilakan masuk dan tanpa basa-basi Krishna pun langsung menceritakan kejadian demi kejadian yang dialami oleh Krishna. Kiai Muhi sebetulnya ingin mengecek langsung ke mobilnya. Tapi berhubung mobilnya masih di bengkel, jadi diurungkan. Kiai Muhi bilang bahwa jika ada sesuatu benda yang dihuni makhluk halus, maka bisa jadi sebelumnya ada kejadian yang berhubungan dengan makhluk halus tersebut. Jadi ia disarankan untuk menemui pemilik mobil ini sebelumnya. Sebelum pulang, mereka pun diberi beberapa botol air doa agar lebih tenang. Esok harinya, sepulang Krishna dari kerja, ia pun langsung menemui pemilik mobil sebelumnya. Sebut saja namanya Pak Yahya. Dirinya mengutarakan maksud kedatangan dan menceritakan beberapa kejadian yang menimpa Krishna terkait mobil itu dan Pak Yahya pun kaget. Selama beliau memakai mobil itu, beliau tidak pernah merasakan atau menemui keanehan, apalagi sampai melihat penampakan. Beliau juga tidak pernah berlaku dan berbuat suatu hal yang janggal terhadap mobilnya sampai mobilnya dihuni makhluk halus tersebut. Karena tak menangkap kebohongan dari pernyataan Pak Yahya, Krishna jadi buntu. Kenapa mobil yang dibelinya ada penunggunya? Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya ia pun pamit dan Pak Yahya memberikan saran kalau mobilnya harus diruat atau dibersihkan dari makhluk tak kasat mata. Seminggu setelah pertemuan dengan Pak Yahya, Krishna mendapat telepon dari orang bengkel. Katanya, karyawan bengkel di sana sering mendapati seorang wanita sedang duduk menggendong bayinya di jok belakang mobilnya. Mereka semua ketakutan dan baru sekarang ini mengalami kejadian seperti ini. Krishna pun langsung berkoordinasi dengan Pak Yahya agar proses ruat mobil ini dipercepat. Karena ternyata makhluk ini mulai menampakkan dirinya pada siapa saja. Pak Yahya pun setuju. Beberapa hari setelah itu mereka pun langsung datang ke bengkel. Setelah bengkel tutup, mereka sudah meminta izin pada pemiliknya bahwa akan melakukan ruat pada mobil ini. Pak Yahya datang bersama seorang pria setengah baya memakai baju koko dan sorban. Beliau mengenalkan diri sebagai Pak Hadi yang akan melakukan ruatan itu. Mereka pun memulai acara ruat mobil ini. Di sana, selain ada Pak Krishna, Pak Yahya dan Pak Hadi, ada juga pemilik bengkel dan beberapa karyawannya. Mobil ini dimandikan dengan air yang katanya sudah didoakan. Semua bagian mobil baik dalam dan luar dipercikan air,
dan Pak Hadi berdoa di dalam mobil. Ketika Pak Hadi sedang berdoa di dalam mobil, ada salah satu karyawan bengkel yang kesurupan. Dia langsung terjatuh begitu saja dan tiba-tiba berteriak. Sontak orang-orang yang ada di sana semuanya kaget dan takut. Pak Hadi langsung keluar dari mobil dan langsung memegang ubun-ubun orang yang kesurupan tadi. Beliau langsung bertanya, "Ini siapa?" "Saya Reni." "Kamu yang ada di dalam mobil ini?" "Iya," katanya sambil menangis. "Kenapa kamu tinggal di mobil?" "Karena saya meninggal di sana bersama bayi saya," jawabnya. "Kamu meninggal kenapa?" Orang yang kesurupan itu malah menangis dan menyebut nama Doni. Entah siapa Doni itu, tetapi raut muka Pak Yahya jadi berubah. Beliau seperti kaget dan gugup. Krishna pun bertanya kepada Pak Yahya apakah ia mengenal yang namanya Doni. Pak Yahya menjawab, "Itu anaknya." Ternyata Pak Yahya punya anak namanya Doni yang masih sekolah SMA kelas 3. Krishna pun kaget. Sedangkan arwah Reni ini tidak mau disuruh meninggalkan mobil tersebut karena katanya dia nyaman ada di sana. Dia malah menangis dan terus menangis. Pak Hadi yang berusaha untuk memindahkan arwahnya seperti kewalahan. Krishna dan Pak Yahya akhirnya mengambil keputusan untuk mencari tahu dari Doni. Mungkin Doni tahu siapa seseorang yang bernama Reni ini. Akhirnya mereka menyudahi ruat mobil tersebut. Krishna langsung ikut Pak Yahya pulang ke rumah. Kebetulan Doni sedang ada di rumah, jadi mereka bisa langsung bertanya kepadanya. Ketika mereka menanyakan nama Reni kepada Doni, reaksi Doni langsung kaget dan pucat. Pak Yahya dan Krishna pun langsung curiga melihat reaksi Doni. Mereka mendesak Doni untuk menceritakan siapa Reni ini sebetulnya. Ternyata Reni ini adalah pacar Doni. Mereka sudah berpacaran cukup lama, dan gaya berpacaran mereka bukan hanya sekadar pacaran biasa. Pacaran mereka sudah melewati batas dan akhirnya Reni hamil. Awalnya Doni bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Reni, tetapi Doni berjanji akan menikahi Reni jika sudah lulus ujian SMA. Dan Reni pun menyanggupinya. Walaupun Reni harus menunggu dan menutupi perut buncitnya. Tetapi malam itu Reni meminta tolong kepada Doni bahwa dia merasakan mulas. Dia seperti akan melahirkan, jadi dia meminta tolong Doni untuk menjemputnya. Doni pun menjemput Reni ke rumahnya dan rencananya akan mengantar Reni ke klinik bersalin. Doni menjemput Reni menggunakan mobil si Abu Monyet yang saat itu masih milik ayahnya. Sebelumnya, Reni ini hanya tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya sudah meninggal. Karena ayahnya sibuk bekerja, dia tidak sadar dengan perubahan fisik anaknya. Reni pun sedemikian rupa menutupi kehamilannya selama di sekolah supaya tidak ada yang curiga. Selama di perjalanan menuju klinik, Reni merasakan sakit mules di perutnya. Doni dan Reni pun panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba pikiran jahat di pikiran Doni muncul. Dia langsung membekap mulut Reni sampai Reni kehabisan napas. Reni pun meninggal saat itu juga, sedangkan bayinya waktu itu masih hidup. Bayinya laki-laki. Namun karena setan sudah menguasai pikiran Doni, bayi tidak berdosa itu pun menjadi korban kebiadaban Doni. Karena takut perbuatannya diketahui orang lain, Doni membuang jasad Reni di jurang di suatu tempat malam itu juga. Doni merasa perbuatannya aman-aman saja dan tidak ada yang mengetahuinya. Ketika mendengar cerita lengkap dari Doni anaknya, Pak Yahya langsung emosi dan memukul Doni. Dia langsung bersumpah bahwa Doni harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan saat itu Doni langsung sujud di kaki ayahnya. Dia mengaku salah dan hilaf. Krishna pun yang mendengarnya hanya bisa menggeleng-geleng kepala. Pergaulan anak muda zaman sekarang memang benar-benar sudah di luar batas. Mereka tidak memikirkan resiko atas perbuatan mereka.
Pak Yahya pun mendesak Doni untuk menunjukkan di mana dia membuang jasad Reni. Keesokan harinya mereka melaporkan ke polsek terdekat dan ditemani beberapa anggota kepolisian langsung menuju jurang yang dimaksud oleh Doni. Ternyata jurang yang dimaksud Doni adalah jurang di mana tempat Krishna kecelakaan. Mungkin di kecelakaan Krishna kemarin, Reni ingin menunjukkan jasad dirinya kepadanya. Tetapi waktu itu dia tidak melihat sekeliling. Ternyata jasad Reni ditemukan sudah membusuk saat itu juga beserta jasad bayi yang dilahirkannya. Mereka ditemukan tertutup daun-daun kering di dasar jurang. Begitulah jika setan sudah merasuki jiwa seseorang. Untuk menutupi kesalahannya, dia melakukan kesalahan lain yang lebih fatal. Akhirnya Doni dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan nasib mobil si Abu Monyet sampai saat ini masih dihuni oleh Reni. Sampai saat ini, jika Krishna sedang menyetir malam-malam, masih suka terdengar suara tangisan bayi di mobil itu, dan bau amis masih suka tercium. Cerita ini hanya Krishna yang tahu dan sengaja tidak memberitahu istrinya karena dia sangat penakut. Kejadian pembunuhan Reni ini terjadi seminggu sebelum mobil ini Krishna beli. Jadi wajar saja jika Pak Yahya tidak merasakan keganjilan seperti yang ia rasakan. Sekian cerita horor di video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video kita, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua dan media sosial kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.